Sejauh ini kami belum menemukan dan mendapatkan pelaku destructive fishing ini dari warga negara asing. Jadi masih pribumi seperti itu. Namun demikian kami tetap juga terus akan meningkatkan fokus, meningkatkan kewaspadaan. Siapa tahu mungkin memang seperti yang rekan kita sampaikan tadi, ada warga negara asing masuk ke wilayah kita untuk melakukan kegiatan destructive fishing, dan sudah pasti kami akan melaksanakan tindakan tegas. Saya kira demikian. Ada yang bertanyakan lagi? Pak Max dari Simpo TV, Pak. Tadi kan lebih dominan kepada kasus-kasus terkait dengan bom ikan seperti itu dari hasil yang sudah dipaparkan tadi. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah dari pihak kepolisian, yakni dari Ditpolairut sendiri, sudah memappingkah area-area yang menjadi pemasok bahan-bahan utama ya untuk menjadikan bom ikan itu dipakai oleh nelayan-nelayan tersebut? Itu yang pertama. Dan kemudian mengembang kepada bagaimana situasi ataupun pasca ekosistem laut yang sudah dirusak, apakah ada tindak lanjut ataupun follow up kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan KKP seperti itu. Dan terakhir Pak, tadi kan sudah dipaparkan mengenai Polda Perairan yang sudah berhasil untuk penangkapan ini. Sejauh ini wilayah mana saja yang menjadi dominan Pak? Apakah perairan di timur, kah, tengah, atau di barat seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan sedikit bahwa dari kegiatan KRYD ini, kegiatan rutin yang ditingkatkan, ini sebelum kami melaksanakan kegiatan ini, kami sudah melaksanakan mapping dan profiling, di mana ada beberapa perairan di Indonesia yang kami anggap itu rawan dan tingkat pelanggaran destructive fishing-nya cukup tinggi, sehingga kami menentukan ada 6 prioritas tadi seperti saya jelaskan. Itu terjadi ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, ya, itu ada di wilayah bagian Indonesia tengah dan timur, seperti NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulteng dan Sultra, seperti itu. Nah, makanya dari ke-6 wilayah prioritas itulah yang menjadi sasaran target kita dalam kegiatan ini. Nah, itulah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami berhasil melaksanakan kegiatan penegakan hukum dengan beberapa barang bukti dan tersangkanya. Kemudian, langkah apa yang harus dan akan kita lakukan setelah kegiatan ini? Tentunya kami tidak sampai di sini kegiatan, karena dalam tataran tugas kepolisian itu sendiri, itu ada pertama kegiatan preemptif, kedua preventif, dan ketiga adalah penegakan hukum. Nah, rekan-rekan, dalam kegiatan ini, pasca kegiatan KRYD ini, tentu kami selanjutnya berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait, dan termasuk juga dengan tokoh masyarakat setempat. Kami memberikan edukasi, memberikan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan, hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan terkait dengan hubungannya penangkapan ikan di perairan Indonesia ini. Pun juga demikian, kami melaksanakan kegiatan yang dikedepankan adalah Subdit Binmas Air yang bekerja bersama dengan stakeholder dan tokoh masyarakat, itu melaksanakan untuk seperti transplantasi terumbu karang, ya, seperti itu. Kemudian mengembangkan binatang-binatang biota laut yang nanti akan menjadi sumber manfaat buat masyarakat sekitar, seperti itu. Intinya bagaimana kita menjaga biota laut itu bisa berkelangsungan lebih lanjut dan tanpa batas, kira-kira seperti itu. Saya kira demikian. Ada lagi? Silakan Pak. Di Polda Bengkulu kemarin terjadi kedangkalan. Apa penyebabnya, Pak? Kedangkalan? Kedangkalan. Saya Sabto dari Monitor Indo. Di Polda Bengkulu kemarin sempat terjadi kedangkalan perairan. Penyebabnya apa Pak?
Ya baik, saya mencoba menjelaskan akibat kejadian kedangkalan di wilayah Polda Bengkulu ya. Tapi ya kami baru mendengar hal ini dari rekan kita media. Namun mungkin boleh sedikit saya jelaskan. Kalau pendangkalan itu biasanya terjadi karena ada pertemuan arus. Dua atau tiga pertemuan arus. Itu biasanya membawa material-material daripada isi perairan itu sendiri, maka dia akan terbawa terus memasuki aliran alur sungai seperti itu, kanal ataupun teluk seperti itu, sehingga secara alami dia akan mengalami proses pendangkalan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Rekan-rekan dipersilakan kalau misalnya ada yang mau menanyakan ke Polda. Bulan ini kan 34 Polda hadir juga langsung. Ya silakan. Mungkin rekan-rekan yang di sini mau bertanya langsung yang di wilayah di Polda, silakan. Hari ini juga kita serentak Zoom meeting langsung online. Mau bertanya langsung ke yang 6 prioritas, silakan. Atau mungkin yang di Polda, kalau ada rekan medianya yang mau bertanya, silakan nanti di. Izin Jenderal dari Polda Nusa Tenggara Timur. Ya silakan. NTT. Dari Polda Nusa Tenggara Timur. Silakan. Selamat pagi Jenderal. Saya dari CNN Indonesia mau menanyakan mengenai tadi dijelaskan ada begitu banyak detonator atau pemicu ledakan yang berhasil ditangkap atau dibuka oleh titik polair di seluruh Indonesia. Nah mungkin sejauh ini apakah sudah ada pengembangan dari bahan-bahan peledak semacam itu kan sangat berbahaya, dan apakah dari Direktorat Polair di Mabes Polri maupun di Polda sudah bekerja sama dengan Densus 88 ataupun Badan Penanggulangan Teroris untuk mencegah masuknya detonator-detonator tersebut, mengingat barang itu kan sangat berbahaya untuk bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan terorisme juga. Terima kasih Jenderal. Baik, terima kasih. Ini mungkin boleh dikatakan sebuah saran ya. Tentunya detonator yang digunakan oleh para pelaku destructive fishing ini itu tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan oleh kelompok-kelompok teroris ya, katakan demikian ya. Tapi hal ini tentu perlu perlu pendalaman lebih jauh lagi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sejauh ini perlu saya jelaskan sedikit, memang kami belum menemukan secara langsung maupun tidak langsung penggunaan detonator ini yang dari bom ikan ya, yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris dalam melaksanakan aksinya. Barangkali kalau untuk mungkin lebih jelasnya hal itu, nanti ada yang lebih berhak menyampaikan hal tersebut, itu mungkin dari rekan-rekan Densus nanti, seperti itu barangkali. Saya kira demikian. Yang lain mungkin disampaikan, bertanya silakan. Cukup ya? Baik, saya kira demikian, cukup. Terima kasih. Oh, ada yang bertanya, silakan. Izin Pak, Angga dari LKPN Antara. Sedikit sejauh ini dari pengungkapan kasus itu seperti apa sih Pak, koordinasi dengan Kementerian Kelautan, dan dalam pengungkapan kasus tersebut itu kan butuh. Ya siap Pak, yang saya tanyakan yang kami tanyakan di Sulsel ini yaitu apakah ada upaya dari kepolisian atau Polairut sendiri dalam rangka bagaimana menelusuri pertanyaan tadi, bahan-bahan peledak ini. Jangan sampai nelayan yang ditangkap ataupun yang belum ditangkap ini cenderung mudah memperoleh bahan-bahan ini tanpa adanya pengawasan yang ketat oleh kepolisian sendiri. Terima kasih. Baik, ini langsung saya jawab dari Sulsel ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Perlu saya jelaskan bahwa
kami dalam melaksanakan penegakan hukum itu bukan hanya sekedar menangkap nelayan ikan yang melaksanakan kegiatan destructive fishing ini di perairan, tapi kami pun juga melaksanakan pengembangan penyelidikan, mencari informasi dan menangkap pelaku-pelaku yang mendistribusikan bahan peledak, yaitu detonatornya. Dan ini sudah kita buktikan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kalau tidak salah di NTB ya, di NTB itu kita berhasil menangkap 1 orang pelaku pemasok detonator, ya, pemasok detonator dengan jumlah barang bukti detonator yang dia bawa itu kurang lebih 100 buah detonator. Nah, inilah yang kami kerjakan. Kami bukan hanya sekedar menangkap di atas perairan saja, tapi kita juga mengembangkan kepada pemasok-pemasok bahan peledak itu tadi. Ya, alhamdulillah ada beberapa daerah yang berhasil melaksanakan kegiatan pengungkapan tersebut. Saya kira demikian. Silakan yang di sini mau bertanya. Terima kasih Pak. Sebenarnya tadi udah disinggung sih Pak dari Sulbar, Sulawesi Barat, Jenderal. Izin Jenderal, Sulbar, Sulawesi Barat. Dari mana? Sumbar. Sulbar. Silakan Sulbar. Terkait wilayah Sulawesi Barat ini kan luas, ke lautannya cukup luas. Nah, bagaimana backup sendiri dari Mabes Polri? Karena banyaknya pelabuhan tikus yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirim bom ikan yang utamanya dari pulau-pulau, karena banyak wilayah yang menjadi tempat ini di kawasan pulau-pulau, Jenderal. Mohon izin, mungkin ada upaya dari Mabes sendiri, utamanya mungkin ini melakukan patroli-patroli yang melibatkan tim terkait lainnya. Terima kasih, Jenderal. Baik, untuk Sulbar, mohon maaf ya, suaranya kurang jelas diterima di sini sehingga kita agak harus lebih ini. Saya jelaskan sedikit bahwa kegiatan ini tentunya kepolisian tidak bergerak sendiri. Kepolisian khususnya Direktorat Polair baik pun di daerah maupun di Korpalut Barkampori di pusat itu melaksanakan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya yang bertugas di perairan. Nah, ini harapannya tentu hal ini terus dapat dilakukan oleh rekan-rekan semua sehingga ke depan kita semakin bisa memberikan hasil dan tentunya yang terutama adalah efek kepada si pelaku dan memberikan pencerahan kepada masyarakat pesisir pantai. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara. Silakan yang di sini. sedikit Pak. Ya. Ya, melengkapi aja sebenarnya udah disinggung tadi yang dari NTT kalau nggak salah. Sebenarnya untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut itu ada koordinasi dengan Kementerian Kelautan nggak? Dan selain itu juga pengembangan penyidikannya apakah ada pemodal lain ataupun penampung ikan hasil dari tangkapan itu seperti apa untuk pencegahan dan memberikan efek jerah lah secara ketat. Baik, dalam proses penyidikannya itu sendiri tentu kami tetap bekerjasama dengan terutama adalah aparat penegak hukum lainnya dan juga kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang lain yang kami anggap diperlukan keterangannya untuk mendukung nanti dalam proses pemberkasan atau penyidikan. Selanjutnya juga tidak sampai di situ tentunya
bahan-bahan keterangan yang sudah kita peroleh dari pemeriksaan keterangan sang tersangka dan saksi itu pun juga menjadi bahan kajian kami untuk melakukan langkah tindak selanjutnya seperti apa. Dan ini terus akan kita lakukan secara simultan, continue, sehingga harapannya ke depan kegiatan KRI ini bisa jauh lebih baik lagi. Saya kira demikian. Ya, silakan Mbak. Saya Krisani dari CNBC Indonesia TV. Mau nanya, untuk ini kan angka kerugian tadi angka kerugian 60 hari terakhir adalah 49,4 miliar. Ini mengalami peningkatan dari periode sebelumnya atau sama aja? Terima kasih. Baik Mbak, saya jelaskan ya. Kerugian taksiran yang sudah kita sebutkan tadi itu hitungan secara global seluruh Indonesia ya, yang dari Direktorat Polda itu pertama. Yang kedua, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama. Oke, ini adalah kegiatan yang pertama dan nanti akan ada kegiatan berikutnya, tapi mungkin metodenya yang berbeda. Nah, setelah itu nanti kita akan bisa mengevaluasi perbandingannya seperti apa, capaiannya bagaimana, seperti itu Mbak. Ya, makasih. Cukup rekan-rekan? Cukup ya? Baik, saya kira cukup demikian. Diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Direktur Polair Polda jajaran seluruh Indonesia, pada rekan-rekan media seluruh Indonesia yang hadir di daerah, kepada semua